Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dari strategi pemasaran yang berjudul strategi promosi, strategi iklan, dan promosi penjualan. Sebelum kita masuk ke materi pertama, perkenalkan nama saya Silmina Holisa dengan ujung NPM 065 dan rekan saya Alexander Michael Abraham Lubantaruan dengan ujung NPM 100 dan Syafa Azhara Amin dengan ujung NPM 020. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai strategi promosi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita akan bahas apa itu strategi promosi. Nah, strategi promosi ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi organisasi kepada pelanggan dan target audiens lainnya. Nah, tujuan dari strategi promosi ini yaitu menginformasikan masyarakat tentang produk, membujuk pembeli untuk memilih merek, dan mengkoordinasikan seluruh alat komunikasi agar konsisten. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan anggaran promosi agar efektif dan juga efisien. Next. Nah, di sini ada desain strategi promosi. Yang pertama ada penargetan pasar dan strategi promosi. Selanjutnya ada komunikasi tujuan, promosi komponen, anggaran promosi, komponen promosi strategi, dan integrasi dan implementasi strategi untuk komponen. Dan terakhir ada evaluasi efektivitas strategi promosi. Nextnya kita akan bahas satu-satu. Next. Nah, kalau tadi ada tujuan dari strategi promosi, di sini ada tujuan komunikasi promosi. Yang pertama yaitu membangkitkan kebutuhan, yang kedua menentukan pembeli melalui promosi atau survei daring, yang ketiga ada membangun merek dan kesadaran produk, yang keempat mendorong keputusan pembelian, dan yang kelima ada mempertahankan pelanggan. Selanjutnya ada komponen strategi promosi atau yang sering kita kenal sebagai promotion mix. Di sini terdapat tujuh. Yang pertama ada periklanan. Nah, di sini periklanan itu komunikasi berbayar untuk membangun kesadaran publik. Biasanya kita sering lihat yang ada di internet ataupun yang ada di televisi. Selanjutnya ada personal selling, yaitu penjualan secara langsung. Kayak contohnya ada sales Yakult yang dia itu menawarkan produknya langsung ke konsumen. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, ini tuh insentif jangka pendek seperti kayak ada diskon, terus kupon, terus ada juga hadiah, biasa beli apa dapat apa. Nah, itu contoh dari sales promotion. Yang keempat ada pemasaran langsung atau direct marketing. Ini nih pemasaran yang biasanya kita tuh dapat dari pesan-pesan lewat email ataupun message. Itu biasanya kayak chat time dia kalau ada promo dia selalu mengirimkan message kalau misalkan dia ada promo ini ataupun apa. Yang kelima ada interaktif marketing. Nah, ini contohnya kayak kalau di platform Shopee dia tuh ada eh, apa ada apa live Shopee di mana kalau misalkan kita bertanya itu langsung dijawab oleh hostnya. Misalkan kita nanya kira-kira size kita cukup nggak, sepatunya ukuran ini cukup nggak gitu. Nextnya ada public relation. Nah, ini tuh suatu kegiatan untuk membangun citra dan reputasi positif perusahaan di mata publik. Next. Selanjutnya ada penentuan anggaran promosi. Di sini tuh terdapat empat metode umum. Yang pertama ada tujuan dan tugas. Nah, ini tuh berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai target. Jadi, kalau misalkan kira-kira tujuan kita berapa banyak nih, kita menentukan anggaran promosinya itu kira-kira sesuai dengan tujuan kita seberapa banyak itu. Yang kedua ada persentase penjualan. Nah, ini tuh kita menentukan anggaran promosinya itu berdasarkan dari persentase penjualan kita. Jadi, ini juga akan berdampak ketika penjualan kita naik, otomatis anggaran promosi kita juga ikut naik. Namun sebaliknya, jika persentase penjualan kita turun, maka anggaran promosi yang kita keluarkan juga akan menurun. Yang ketiga ada paritas kompetitif. Nah, ini tuh menyesuaikan dengan pesaing kita. Misalkan kompetitor kita itu mengeluarkan anggaran promosi sebesar 5 juta. Nah, kita tuh paling nggak sama dengan kompetitor kita mengeluarkan anggaran promosi itu juga sebesar 5 juta. Yang keempat ada semua yang mampu. Nah, ini tuh menyesuaikan dengan kemampuan dari dana perusahaan masing-masing.
Selanjutnya ada strategi komponen promosi. Nah, penentuan strategi untuk setiap komponen promosi ini meliputi penetapan tujuan dan anggaran, pemilihan strategi, dan penentuan aktivitas promosi yang akan digunakan. Next. Nah, di sini ada integrasi strategi promosi. Jadi, koordinasi antar komponen penting untuk mencegah fragmentasi pesan itu mengarah ke eh, IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, tujuan dari IMC ini itu sendiri adalah menghindari duplikasi pesan, manfaatkan sinergi antar media, dan menciptakan program komunikasi yang efektif dan juga efisien. Nah, di sebelah kanan ini terdapat faktor yang mempengaruhi desain strategi promosi. Nah, di garis paling atas ada periklanan atau yang paling sebelah kiri ada periklanan atau penjualan. Yang tengahnya ada seimbang dan yang sebelah kanan itu ada penjualan pribadi. Jadi cara bacanya itu jika jumlah dan penyebaran pembelinya itu besar, maka penjualan itu lebih baik dilakukan dengan penjualan melalui periklanan. Namun jika jumlah penyebaran pembelinya itu kecil, penjualan itu lebih baik penjualan pribadi. Itu tuh lebih efektif dan juga efisien. Begitu juga cara untuk membaca kebutuhan informasi pembeli, ukuran, dan sampai yang diperlukan kontak pasca pembelian. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai strategi periklanan. Nah, dalam strategi periklanan ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan tujuan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan penganggaran periklanan. Nah, dalam menetapkan tujuan dan penganggaran periklanan ini, tujuan bisa meliputi pengenalan kebutuhan, identifikasi pembeli, pembangunan merek, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan retensi pelanggan. Tingkat-tingkat alternatif untuk menetapkan tujuan periklanan diantaranya tingkat paling umum atau exposure ke tingkat paling spesifik atau kontribusi laba. Bisa kita lihat dari gambar di samping, ini ada beberapa jenis tujuan dari strategi periklanan, yaitu ada paparan, kesadaran, perubahan sikap, penjualan, dan laba. Sehingga ini bisa meningkatkan kesulitan pengukuran. Dalam hal ini, meningkatkan ketidakpastian tentang dampak periklanan tentang pembelian perilaku konsumen. Selanjutnya, next. Dalam menentukan tujuan periklanan, ada beberapa pertanyaan yang harus diberikan ketika kita menentukan suatu periklanan. Yang pertama yaitu mengenai apakah iklan tersebut bertujuan untuk penjualan langsung, apakah iklan tersebut bertujuan untuk penjualan jangka pendek, apakah iklan tersebut bertujuan untuk membangun waralaba konsumen jangka panjang, apakah iklan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjual, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, yaitu merancang strategi kreatif dalam strategi periklanan. Nah, dalam fokus utama strategi kreatif ini adalah menyampaikan pesan iklan yang sesuai dengan tujuan periklanan dan posisi merek. Sehingga pesan ini dirancang untuk memperkuat citra dan identitas merek yang akan kita iklankan. Yang ketiga yaitu memilih agensi periklanan. Nah, dalam memilih agensi periklanan, agensi ini berperan dalam menciptakan ide besar dan desain kampanye. Lalu dalam agensi periklanan itu kita harus menentukan strategi yang kreatif yang memiliki konsep pemersatu atau unifying konsep agar semua media itu menampilkan pesan yang konsisten. Nah, dalam kreativitas dalam iklan itu adalah kombinasi antara seni dan pengalaman profesional dalam agensi periklanan. Next. Yang keempat yaitu mengukur efektivitas periklanan. Nah, tujuan utama dari pengukuran efektivitas ini adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi manajemen dalam membuat keputusan iklan. Di masa mendatang, apakah iklan itu perlu dilanjutkan, apakah itu perlu diubah, atau perlu dihentikan. Dalam mengukur efektivitas periklanan, pelacakan kinerja iklan ini merupakan penilaian efektivitas iklan berdasarkan tujuan komunikatif, kayak perubahan kesadaran merek, perubahan sikap konsumen, tingkat paparan, atau jangkauan iklan. Next. Nah, ini ada beberapa metode pengukuran dalam menentukan efektivitas iklan. Yang pertama yaitu metode analisis data historis, itu berupa statistik atau regresi. Yang kedua ada uji ingatan, itu berupa recall test. Ada studi longitudinal. Yang keempat ada uji terkontrol, yang berupa kontrol eksperimen.
Uji pemasaran itu berupa market test, ada model upaya atau hasil itu berupa effort response model. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi promosi penjualan. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah sifat dan cakupan promosi penjualan. Jadi, untuk sifat dan promosi penjualan ini, mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan nilai tambah atau insentif langsung kepada konsumen, distributor, maupun tenaga penjualan agar segera melakukan pembelian. Jadi bentuknya bisa berupa kupon, potongan harga, hadiah langsung, kontes, ataupun pameran dagang. Nah, jadi promosi penjualan ini berfungsi sebagai pendorong respons cepat dari pasar, terutama ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualan dalam waktu singkat atau memperkenalkan produk yang baru. Misalnya nih, saat sebuah brand minuman mengadakan promosi beli dua gratis satu, yang dimana itu menjadi strategi untuk mendorong pembelian langsung dan mempercepat pergerakan stok produknya. Namun, promosi penjualan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga distributor dan pengecer juga menjadi bagian penting karena mereka berperan dalam memastikan produk sampai ke pasar. Karena itu, kegiatan promosi harus dikelola dengan baik agar selaras dengan strategi komunikasi lain seperti iklan dan public relations supaya pesan yang diterima publik tetap konsisten dan mendukung citra merek. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas promosi penjualan. Jadi, ada tiga bentuk utama dari aktivitas promosi penjualan, yaitu yang pertama berbasis insentif. Jadi, bentuknya itu bisa berupa kontes, hadiah, atau program loyalitas pelanggan. Jadi, misalnya seperti point reward dari Alpha Gift yang memberikan poin setiap kali pelanggan berbelanja. Lalu bisa ditukar tuh dengan hadiah yang sudah disiapkan. Jadi aktivitas seperti ini menumbuhkan motivasi tambahan agar pelanggan itu tetap setia dan aktif membeli. Selanjutnya ada promosi berbasis harga. Jadi contohnya itu seperti potongan harga, kupon, dan juga ada hadiah uang tunai atau potongan harga gitu. Selanjutnya, ada informasi. Jadi seperti pameran dagang, demonstrasi produk, dan alat bantu promosi di toko. Contohnya itu seperti ketika sebuah brand elektronik membuka booth di mall dan memberikan kesempatan pengunjung untuk mencoba produknya secara langsung. Selanjutnya di sini ada promosi ke target konsumen. Jadi promosi penjualan tidak tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk semua pihak karena setiap target itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi di sini aku udah kelompokin dalam 4 bentuk utama. Yang pertama itu adalah konsumen akhir. Jadi promosi ini bertujuan untuk menarik minat pembelian dan memperkenalkan produk baru. Contohnya seperti saat merek es krim mengadakan promo beli satu gratis satu di kafe atau restoran cepat saji. Jadi cara ini cukup efektif untuk memperluas jangkauan konsumen dan menciptakan pengalaman langsung dengan produk. Yang kedua itu ada pembeli industri atau bisnis. Jadi promosi pada kelompok ini dilakukan melalui pameran dagang atau pertemuan bisnis. Misalnya seperti Indonesia International Motor Show atau IIMS, yang dimana ini menjadi ajang di mana produsen otomotif itu memperkenalkan produk baru mereka kepada dealer, distributor, hingga pembeli korporasi. Selanjutnya ada ke anggota rantai nilai. Jadi seperti di distributor atau pengecer, promosi ini diarahkan agar mereka lebih aktif menjual produk tertentu. Misalnya produsen sabun memberikan potongan harga besar untuk pembelian dalam jumlah banyak kepada grosir. Strategi ini untuk memperbuat kerjasama dan mempercepat arus produk ke pasar. Selanjutnya ada ke tenaga penjualan internal. Jadi promosi ini digunakan untuk memotivasi tim sales melalui bonus atau kompetisi. Misalnya perusahaan memberikan penghargaan Best Sales of the Month dengan hadiah tertentu bagi karyawan yang mencapai target tertinggi. Nah, jadi langkah ini efektif meningkatkan semangat kerja sekaligus memperkuat budaya kompetitif yang positif. Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan.
Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan promosi penjualan. Jadi kita lihat dari sisi keuntungannya, jadi promosi penjualan mampu memberikan hasil yang cepat dan fleksibel. Jadi strategi ini mudah disesuaikan dengan kondisi pasar yang efektif. Nah, untuk memperkenalkan produk barunya. Jadi misalnya ketika sebuah brand makanan ringan meluncurkan produk varian baru dengan promo gratis satu bungkus untuk pembelian pertama, strategi ini seperti mendorong konsumen untuk mencoba produk tanpa merasa rugi gitu. Selain itu, promosi penjualan juga membantu memperkuat hubungan antara produsen dan distributor melalui kerjasama yang insentif. Selanjutnya ada keterbatasannya, yang di mana dampak promosi ini biasanya bersifat jangka pendek. Nah, jadi penjualan itu bisa melonjak selama periode promo, tapi menurun kembali setelahnya gitu. Jika promosi dilakukan terlalu sering, konsumen bisa kehilangan persepsi nilai terhadap merek karena terbiasa dengan potongan harga. Misal nih, ada beberapa merek fashion yang terus-menerus memberikan diskon besar, akhirnya konsumen itu menganggap kalau misalnya itu murah oleh konsumennya. Jadi sehingga citra premium mereka itu menurun. Selain itu, kegiatan promosi yang tidak terkoordinasi dengan baik bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan bahkan mengganggu strategi pemasaran dengan jangka panjang. Oleh karena itu, promosi penjualan itu harus dijalankan secara seimbang dan juga cukup sering gitu untuk menjaga daya tarik pasar, tetapi tetap memperhatikan citra dan posisi mereknya. Selanjutnya di sini ada strategi kita agar strategi promosi itu berjalan dengan lancar. Jadi di sini ada langkah-langkah utamanya. Yang pertama itu kita harus melakukan perencanaan gitu. Dimulai dengan menetapkan tujuan yang spesifik, seperti meningkatkan volume penjualan, memperkenalkan produk baru, atau memperluas jaringan distribusi. Jadi perusahaan itu harus menentukan dulu target yang jelas, apakah promosi ini ditujukan untuk konsumen, pengecer, atau tenaga penjualan. Jadi serta memilih bentuk promosi yang paling tepat. Misalnya untuk menarik konsumen baru, bisa digunakan promo free sample gitu. Sedangkan untuk memotivasi tenaga penjualan bisa diterapkan sistem bonus penjualan. Nah, selanjutnya ada di tahap yang pelaksanaan. Jadi pada tahap ini koordinasi antar bidang menjadi hal yang sangat penting. Tim pemasaran, keuangan, hingga distributor harus memahami itu mekanisme promosi yang dijalankan. Jadi semua aktivitas promosi juga perlu disinergisasikan dengan kegiatan komunikasi lain seperti iklan atau kampanye melalui media sosial agar pesan yang diterima masyarakat itu tetap konsisten. Dan tahap terakhir adalah evaluasi yang dimana dilakukan untuk menilai apakah promosi yang dijalankan itu benar-benar efektif. Jadi biasanya indikatornya itu bisa dilihat dari banyaknya penjualan dan juga bagaimana konsumen itu menanggapi promo yang sudah berlangsung. Baik, selanjutnya ini ada studi kasus berupa iklan 50 tahun Indomie. Oke, untuk penjelasan studi kasus iklan 50 tahun Indomie ini, jadi iklan 50 tahun Indomie ini dirilis untuk merayakan perjalanan panjang Indomie sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bisa kita lihat adegan sebelumnya itu merupakan adegan keseharian, misalnya seperti makan bersama keluarga dan momen kebersamaan. Iklan ini menonjolkan nilai nostalgia, kebanggaan, dan keakraban. Dalam strategi promosi ini menggunakan emotional branding untuk memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen.
Dengan pesan konsisten di berbagai media dan tagline Terima Kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus hidupkan selera. Indomie berhasil memperkuat citra sebagai merek lokal yang dicintai dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah strategi promosi itu berperan penting dalam mengelola komunikasi perusahaan dengan konsumen melalui integrasi berbagai alat seperti periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, internet, dan bentuk hubungan masyarakat, yang dimana tujuannya untuk membangun kesadaran merek, mempengaruhi keputusan pembelian, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Dengan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, seluruh elemen promosi dapat bekerja sinergi dan efisien sehingga strategi promosi mampu meningkatkan citra merek, memperluas pasar, dan mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Baik, ada teman kami yang ingin bertanya. Terakhir, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah reward tenaga penjualan, seberapa jauh impact pendapatan sales untuk produsen? Karena kita tahu nggak bisa diterapin secara langsung. Jadi membuat suatu bisnis harus menunggu beberapa tahun baru bisa melakukannya. Jadi Baik, jadi untuk reward tenaga penjualan itu memang bisa berdampak signifikan pada presentasi sales dan produsen dalam beberapa cara gitu. Jadi reward tenaga kerja ini otomatis bisa meningkatkan motivasi. Jadi reward yang adil terus transparan itu tuh bisa memotivasi tenaga kerja biar dia tuh bisa bekerja lebih giat untuk mencapai target-target yang ada gitu. Terus bisa karena dia bisa mau mencapai target yang ada, dia juga otomatis harus meningkatkan produktivitas dia. Otomatis itu juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang seharusnya ada gitu. Jadi penjualannya juga ikut naik gitu. Eh, Baik, untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan? baik, untuk tambahan mungkin, nah namun perlu diingat bahwa dampak reward tenaga penjualan pada pendapatan sales dan produsen itu tidak dapat diterapkan secara langsung dan mungkin memerlukan waktu beberapa tahun untuk melihat hasilnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ini biasanya meliputi struktur komisi. Nah, struktur komisi ini yang jelas dan adil sehingga bisa memotivasi tenaga penjualan untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis reward dan dari jenis reward ini, reward dapat berupa uang, hadiah, atau kesempatan pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi tenaga penjualan. Selanjutnya itu adalah sistem pengawasan. Nah, dalam sistem pengawasan ini menggunakan sistem yang efektif sehingga bisa memastikan bahwa tenaga penjualan itu bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Nah, untuk tambahan lagi, dalam beberapa tahun, perusahaan dapat melihat dampak positif dari reward tenaga penjualan pada pendapatan sales dan produsen, kayak peningkatan penjualan, peningkatan loyalitas, dan peningkatan kompetensi. Mungkin itu untuk tambahan dari pertanyaan Rashid. Baik, itu sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.